Baik anak-anak, kita sekarang sudah masuk ke akhir sesi. Setelah kita tadi sudah banyak berdiskusi ya terkait dengan bagaimana sih para ilmuwan itu melengkapi struktur atom gitu, satu demi satu, dari proton, elektron, neutron, dan kemudian kepanjangannya nanti akan membentuk struktur atom yang kita ketahui sekarang, dan kita bisa menentukan konfigurasi elektron setelahnya. Namun sebelum Bapak ingin mengakhiri kelas hari ini, Bapak ingin teman-teman menyimpulkan nih, bantu Bapak menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke teman-teman, pertama tadi kita sudah belajar berkaitan dengan model atom ya. Mulai dari model atom yang pertama. Model atom yang pertama itu model atomnya Dalton ya. Dalton itu menggambarkan atom itu bola pejal aja yang tidak bisa dibagi-bagi begitu. Nah, kemudian teman-teman, kalau menurut teman-teman nih, apakah Dalton ini sudah sesuai ininya? Apa kira-kira kekurangan dari hukum Dalton ini? Ada yang tahu mungkin? Mungkin dari teman-teman, Mutiara mungkin? Ditemukan elektron partikel berwarna negatif dalam atom. Oh ya, baik. Oke. Jadi pintar sekali Muti, benar. Jadi apa namanya? Mungkin dalam di teori atomnya Dalton ini belum ditemukan secara eksplisit ada nggak muatan lain selain bola pejal aja. Karena kalau kata Dalton kan tidak dapat dibagi-bagi nih. Sementara setelah itu, ada ilmuwan namanya J.J. Thomson ya. J.J. Thomson ini bukan jedak-jeduk ya. Ini salah satu ilmuwan yang nanti akan menemukan hal yang besar buat kita. Jadi beliau menembakkan sinar alfa, yang kemudian sinar alfa itu berbelok ya. Setelah di sini ada katoda dengan muatan positif, yang dimana sinar alfa itu kemungkinan negatif ya kebanyakan. Yang ini menjelaskan teori yang tadi sudah dijelaskan oleh Muti, penemuan elektron. Nah, kemudian apakah J.J. Thomson ini apakah ada peneliti lain setelah J.J. Thomson yang menjelaskan model atom secara rinci lagi? Mungkin ada yang bisa membantu saya? Setelah J.J. Thomson nih, ada satu ilmuwan yang nanti menemukan ruang kosong ya dalam ini. Saya Pak. Monggo, Derisma. Ernest Rutherford. Ernest Rutherford, betul sekali, Derisma. Rutherford, ya kita ulang lagi, karena kita refresh lagi. Ini kan materi di awal-awal ya. Dia melakukan percobaan dengan lempeng emas, yang dimana kalau kita gambarkan begini ya, ini contohnya ada lempeng emas, terus ini ada pusat-pusat atomnya, seperti sebagaimana ikatan logam ya. Nanti kita kemudian akan belajar kenapa kok ikatan logam bentuknya seperti ini Pak. Nanti ada lagi. Nah, logam emas ini cahayakan sinar alfa ya. Ada yang tembus, ada yang terpantul, ada yang tembus lagi, begitu ya. Ini menunjukkan bahwa dalam atom itu ada ruang kosong. Makanya Rutherford menyebutkan bahwa kebanyakan dari ruang yang ada di atom itu adalah ruang kosong tanpa muatan, begitu. Kemudian ada nggak kekurangan dari percobaan lempeng emas oleh Ernest Rutherford? Ada yang bisa bantu saya menjelaskan kekurangan dari percobaan Ernest Rutherford? Ya Pak. Ya. Tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Ya, betul sekali deh Amel. Jadi ketika Bohr ini melihat teorinya Rutherford, karena muatan-muatan negatif yang mengelilingi inti atom itu terjadi percepatan terus-menerus, sehingga ketika percepatan terus-menerus itu terjadi, energinya pasti habis harusnya. Kalau energinya habis, harusnya muatan negatifnya jatuh ke inti atom. Tapi secara nyatanya itu selalu ada di lintasan tertentu. Makanya kalau kita lihat
apa namanya? Kita lihat nanti mungkin di sini nanti J. Thomson itu mengibaratkan seperti kismis. Kemudian Rutherford itu nanti apa penggambarannya lebih detail lagi, ditemukan ruang-ruang kosong. Nah, kalau Niels Bohr ini kita sebut biasanya bentuknya dengan apa solar panel ya, atau seperti tata surya ya, di mana ini ada inti atom berisi muatan positif, terus ada lintasan-lintasan di sini dengan tingkat energi tertentu, sehingga muatan negatif yang di sini tidak akan jatuh ke inti atom. Begitu. Nah, teman-teman, dari apa yang udah kita pelajari hari ini, Bapak minta tolong ada satu orang saja yang menyampaikan kesimpulan, menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Monggo deh, Catherine. Atom tersusun dari inti, yaitu proton dan neutron, serta elektron yang berada pada tingkat energi tertentu, dan model atom berkembang berdasarkan hasil eksperimen. Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Catherine. Baik teman-teman, saya rasa teman-teman sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Sekarang kita akan melakukan cek ombak lah ibaratnya ya. Cek ombak apakah teman-teman sudah mengikuti dengan baik secara keseluruhan atau enggak. Bapak sudah menyiapkan quizzes ya teman-teman. Silakan teman-teman siapkan device buat nanti teman-teman mengerjakan di quizzes yang sudah Bapak buat ya. Sebentar. Catherine sudah tidak siap ya? Apa sudah sangat siap? Maaf saya grogi nih ngajar depan kalian. Baik, kodenya diperhatikan 7700422 ya. Ya, sebentar karena saya harus mengganti layarnya ya. Kita udah lihat di sini udah ada Cat, Mi, Zizi, V. Ini nama-namanya asing semua ya. Monggo dikerjakan soal-soal yang ada. Kodenya 7700422 ya, seperti yang di situ. Bapak beri waktu 5 menit dari sekarang. Sudah bisa dikerjakan? Ada yang bermasalah mungkin? Ada yang bermasalah? Ya, kita bisa lihat sudah ada beberapa orang yang mendaki ya hari ini. Kita lihat siapa yang sampai puncak pertama ini. Terpantau Depa. Wow, Zizi ya sementara memimpin. Oke, Bapak akan segera akhiri ya. Teman-teman jangan menyerah mengumpulkan poin ya. Ada yang sudah selesai? Catherine masih memimpin ya di sini. Depa segera menyusul. Ayo, yang belum ada yang nyampe pos 2 nih ya sepertinya. Oke, Bapak akan akhiri
Dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, top skornya ada di Dek Catherine. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Dek Catherine. Kemudian untuk tingkat perunggu ada Mas Depa. Kasih tepuk tangan juga untuk Mas Depa. Aduh, terlalu cepat ya, saya belum baca tadi ya. Tapi tidak masalah ya. Teman-teman, setelah kita melakukan kuisis hari ini, saya lihat teman-teman sudah banyak menguasai materi yang sudah saya berikan. Teman-teman juga sudah dengan cerdas menjawab, dan kita tadi sudah tahu bahkan banyak yang manuvernya luar biasa sekali ya, seperti Dek Catherine dan Mas Depa. Baik teman-teman, mungkin untuk pelajaran hari ini saya cukupkan di sini. Besok kita akan belajar kelanjutan daripada ini, bagaimana cara kita menentukan berapa sih elektron yang ada di kulit tertentu. Karena tadi kita udah belajar ya, ada solar panel ya, atau kayak model atom tata surya ya. Kalau di setiap lintasan itu ada energi-energinya, berarti ada jumlah tertentu dong elektron yang bisa di situ. Besok kita akan belajar itu, dan juga kita akan belajar bagaimana cara menentukan elektron valensi yang kemudian akan membantu kita menentukan jenis ikatan apa dia akan berikatan dengan suatu atom tertentu. Baik, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya perhatian dan semangatnya tentunya ya di kesempatan hari ini. Semoga kita dimudahkan dalam belajar ke depannya. Dan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan antusiasmenya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.